bahasa apapun, kalau prinsipnya itu ketika menolak atau menggeser hujan itu dengan doa yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, ya gak ada masalah. Karena kita juga nggak pernah tahu dari siapa doa itu, dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Nah, tidak harus dari kiai, tidak harus dari ustadz, bahkan dari teman-teman wartawan bisa jadi doanya lebih diijabah dibandingkan ustadz itu sendiri. Karena salah satu rahasia Allah itu Allah merahasiakan ini yang diijabah doanya siapa. Jadi kalau saya sepanjang kalimat doa yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan syariat, kalimatnya tidak mengandung kesyirikan, itu sah-sah saja. Walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau cuman gini-gini itu apa entertain macam-macam ya, saya begini silakan. Dia begini-begini, saya begini, atau dengan begini, ya itu ya ekspresi saja. Kalau saya lebih kepada kontennya, apa yang kemudian dia sampaikan kepada Tuhan. Toh kayak anaknya Mbak Rara kemarin saya lihat di masjid juga sholat gitu. Jadi kalau saya melihat itunya aja. Tapi kalau di dalamnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan kontennya itu mengandung kemusyrikan, tentunya ini nggak boleh. Karena Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni apapun dosa selain syirik. Itu saja prinsipnya. Jadi sah-sah saja lah mau pakai bahasa apa. Bahkan dulu begini, di dalam kitab Ihya itu disebutkan begini, ada 27 ulama yang minta hujan dengan melaksanakan sholat istisqa. Ini ulama-ulama alim, orang-orang soleh. Tapi ternyata 27 ulama ini sholat istisqa dan kemudian dia sholat istisqa dan kemudian berdoa, itu nggak ada yang dikabulkan. Sampai ada satu orang yang dianggap gila sama ulama-ulama Mesir itu, berdoa justru turun air hujan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengabulan doa itu merupakan rahasianya Allah. Tuh, makanya kemudian di dalam berdoa sendiri kita ada etikanya. Salah satunya adalah ketika doa kamu belum dikabulkan oleh Allah, janganlah berputus asa. Kenapa? Fawadu minalaka al-ijabah, karena dia Allah yang akan mengabulkan doa-doamu di waktu yang Allah kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Itu menarik ini momennya karena ajang internasional nih. Akhirnya kan banyak pro kontranya gitu. Dan bagi saya luar biasa seorang Rara bisa mengalahkan beritanya Marquez. Kan begitu. Dan kemarin saya posting di Instagram itu, ya desa Mawacara, negara Mawatata. Desa itu punya adat istiadat dan negara punya hukum sendiri. Nah, kalau saya melihatnya dari kacamata itu, justru ini ajang yang bagus untuk mengenalkan kearifan lokal bangsa Indonesia kepada dunia. Dan nyatanya situsnya MotoGP sendiri justru mengapresiasi it walking. Ya kan? Artinya apa? Ini promosi dari bagian kearifan lokal bangsa Indonesia. Lah kenapa kita melihat tidak dari sudut pandang itu? Lah kalau saya ini mengatakan ini syirik, lah saya nggak tahu kok apa yang dibaca sama Mbak Rara. Ya kan? Apakah itu benar-benar dia menggunakan bantuan apa juga kita nggak pernah tahu. Karena ini tidak tangible, tidak empiris. Artinya tidak terukur. Kayak saya hari ini berdoa tahu-tahu hujan. Apakah benar ini karena doa saya atau karena memang Allah berkenan menurunkan air hujan saat itu? Kamu dapat jodoh, apakah benar itu karena doa kamu atau memang Allah sudah ngasih jodoh kamu saat itu? Tidak yang tahu. Ya, kita husnudzon saja kan berarti. Terus yang menarik juga pawang hujan itu sendiri sepertinya sudah ada dari zaman dulu ya. Iya. Bangsa Indonesia. Menanggapinya gimana, Mas? Ya ini bagian dari pluralisme yang ada di Indonesia itu. Saya membaca beberapa literasi di beberapa negara itu juga ada itu. Tapi ada yang secara signifikan menyebut sebagai dukun. Kemudian kalau kayak komentar Mas Dedi, kalau ada pawang hujan kenapa nggak ada pawang gempa? Lah kalau memang di Indonesia belum ada yang punya kemampuan pawang gempa, kan begitu. Kayak dokter spesialis, ada dokter spesialis ini tapi juga banyak satu bidang yang dokter tidak mampu, kan juga bisa seperti itu karena nggak punya profesionalisme. Ini ada pawang ular, ada pawang hujan, kenapa nggak ada pawang gempa? Ya itu kan bahasanya Mas Dedi aja.
Jadi aja. Kan kemana agak ramai karena saya menganggap itu kearifan lokal, sementara Mas Dedi menertawai dengan pawang gempa. Ya kita WA-an aja ketawa-ketawa saja gitu. Berarti memang sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu, tentunya dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ini justru keren bagi saya. Kerennya di mana? Pawang hujan pakai kontrak. Iya. Pakai kontrak, bro, dibayar dan mahal gitu loh. Sehari 5 juta. Sehari 5 juta gitu. Kalau saya terlepas dari ini masalah syirik dan tidak syirik, karena kita berat ya untuk mengatakan ini orang syirik tanpa ukuran yang jelas. Jangan gampang ini kafir tanpa ukuran yang jelas. Kalau saya berhusnudon saja bahwa selain kemudian ini dianggap sebagai bentuk ritual, ya dianggap saja budaya. Contoh begini yang kemarin sebenarnya lebih ramai daripada itu, pengumpulan tanah dan air di Kalimantan. Apakah itu bisa dianggap sebagai sesajen? Ya nanti dulu. Coba, kalau kemudian itu dilambangkan sebagai semangat persatuan, contoh ini yang paling mendekati tafsirnya ya. Dulu ketika Masjidil Haram itu dilanda banjir, kan Hajar Aswad lepas dari Ka'bahnya. Kemudian semua orang berebut, seluruh pemimpin kabilah, siapa yang berhak memasangkan Hajar Aswad di Ka'bahnya. Yang terjadi apa? Bikin sayembara. Siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak egois. Begitu dia memasang, seluruh pemimpin kabilah dipanggil, ada kain besar, Hajar Aswad ditaruh di atas kain, didekatkan kepada Ka'bah, kemudian semua ketua kabilah memegang sudut kain. Dan apa yang terjadi? Ketika mendekati Ka'bah, Hajar Aswad dipindah oleh Nabi Muhammad. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Nah, semangat yang dibawa Pak Jokowi itu kan persatuan itu. Kenapa kita katakan sajen? Kita katakan musyrik. Kan logikanya seperti itu. Artinya, ini musyrik atau tidak tergantung sudut pandang. Kan itu, bro. Maka saya kemarin lucu, oh Jokowi klenek. Kleneknya di mana kalau semangatnya persatuan? Kira-kira begitulah. Balik lagi ke soal pawang hujan nih. Terus, di Indonesia kan memang boleh dibilang klinik itu sangat menyatu banget ya. Menanggapinya gimana? Kalau saya memang soal akidah harus betul-betul diluruskan, bahwa kemudian jangan sampai terkotori akidah kita dengan hal apapun, termasuk khurafat, termasuk klenik, tahayul dan lain sebagainya. Jelas gitu. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang yang dianggap sebagai klenik itu di Indonesia itu ada istiadat, budaya. Contoh begini, kayak orang memberikan kembang bunga di atas makam. Ini orang mengatakan itu tidak ada ajarannya. Kita lupa ketika Nabi Muhammad SAW melihat 2 makam mendapatkan siksaan, kemudian Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi 2, ditancapkan di makam itu. Ketika ditanya untuk apa wahai Nabi, supaya mereka yang ada di dalam kubur ini diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Persoalannya adalah di Indonesia tidak ada pelepah kurma, maka diganti bunga. Kan itu saja. Itu kearifan lokal. Nah, ini yang perlu dijelaskan kemudian sehingga kita tidak gampang mengatakan ini musyrik, ini haram, ini kafir dan lain sebagainya. Termasuk persoalan klinik itu. Tapi kalau persoalan klinik dikaitkan dengan agama ya saya nggak mau. Jangan sampai akidah kita terkotori dengan urusan tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Gus sendiri sudah pernah bertemu dengan Mbak Rara? Belum. Kan viral baru kemarin. Kan Mbak Rara itu salah satu setiap acara event besar kenegaraan selalu. Dan kalau mau jujur, bro, pawang hujan itu di semua kampung ada di Indonesia. Lah, sebagai orang Islam sendiri, sebagai orang yang beragama, kita malah disunahkan kalau kemudian turun air hujan, kita disunahkan berdoa seperti ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan hujan yang merusak kami. Kalau saya sendiri, kalau disuruh nolak hujan, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena bagi saya hujan itu rahmat. Kalau tidak rahmat bagi kita yang di atas bumi, minimal rahmat bagi mereka yang tersembunyi di bawah bumi. Untuk cacing, untuk hewan-hewan yang lainnya. Kan pemahamannya seperti itu. Maka saya berat. Maka doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Itu saja. Berarti kemarin itu bermanfaat ya, membentikan hujan? Ya, kembali ke itu. Apakah benar hujan itu berhenti karena doanya si Rara? Atau memang takdirnya berhenti saat itu? Takdirnya Allah. Tapi apapun itu faktanya berhenti. Mau nyatanya banyak orang berdoa juga nggak dijawab walaupun yang berdoa kiai kok. Gitu. Makanya kita nggak boleh menyepelekan lo teman-teman media di jalan gua ustadz pasti doanya dikabulkan gua. Nggak ada jaminan bro, belum tentu.
Makanya kenapa kalau ketemu setiap orang kita minta didoakan. Mbak doain ya Besti, bro aku doain ya. Karena kita nggak pernah tahu. Dan yang jelas soal doa itu disebutkan, doamu kepada saudaramu itu seperti doamu kepada dirimu sendiri. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang lain. Kayak kemarin yang saya bilang, ini akan saya lakukan besok hari Jumat. Saya bilang, saya akan menyemotong 6 kambing untuk anaknya Raffi Ahmad, untuk anaknya Atta, untuk anaknya si Rizky Bilar. Kenapa? Ya karena saya kemudian mendoakan kawan-kawan saya itu. Toh doa baik akan kembali kepada saya. Saya besok hari Jumat akan mengeksekusi 6 kambing. Masing-masing anak saya kasih 2 kambing. Dan saya nggak perlu bilang mereka, wong saya tidak cari muka kok. Ya saya potong-potong saja. Karena niat apa? Ya karena memang saya punya kebiasaan. Jamaah-jamaah saya yang anaknya belum diakikoi, karena saya sering motong kambing, ya nitip nama, bah untuk motong kambing, akikohnya untuk anak saya. Kamu melahirkan, kok saya pas motong kambing, Gus boleh nggak potong kambingnya akikoh atas nama anak saya? Karena boleh saja, siapapun. Apalagi saya kenal baik dengan Raffi Ahmad, dengan Rizky Bilar, dengan Atta. Walaupun ketiga anak mereka itu sudah diakikah. Sudah diakikoi, nggak ada masalah. Niatnya saya sedekah. Itu namanya idkhalus surur, ikut seneng, tahadus bin nikmah, berbagi kebahagiaan kan tidak masalah. Dulu si Arsi, saya motong lebih banyak kambing, Mas Anang tahu itu akhirnya. Makasih ya bro itu. Saya bagi dagingnya kepada jamaah. Itu bagian dari doa saya, karena doa baik kepada orang lain akan kembali kepada kita sendiri. Rencananya di mana? Di pondok pesantren kita, kebetulan besok saya ada akhir usana, akhir tahun pondok pesantren. Saya biasa motong kambing banyak. Lah yang 6 itu akan saya spesialkan untuk si mereka bertiga. Pesantrennya di mana? Di Jogja. Di Jogja. Berarti mereka bertiga belum tahu.